katanya apa kayak tobat gitu ya? Sedikit-sedikit menunjuk dari Allah kayak dapat petunjuk hidayah gitu. Apa yang terjadi sih? Coba aku pengen denger dikit. Ya nggak tahu kayak di sana tuh rasanya nggak ada kayak setruman gitu ya. Pada akhirnya nanti aku harus berubah. Sebelum aku setiap berdoa tuh minta sama Allah, minta dikasih umur panjang biar dikasih kesempatan buat transformasi lagi jadi laki lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Kami doakan, semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, channel Hazika Wafa akan membahas tentang selebgram Princess Jessica yang ingin bertaubat setelah melaksanakan ibadah umroh. Hidayah adalah bimbingan atau petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk setiap hambanya, berupa terbukanya hati dan lapangnya dada, untuk meyakini kebenaran agama Islam. Hal itulah yang saat ini sedang dirasakan oleh Princess Jessica, seorang transpuan yang ingin kembali ke kodratnya sebagai seorang laki-laki setelah menunaikan ibadah umroh. Princess Jessica merupakan seorang selebgram transpuan yang bernama asli Bagas. Namun dirinya nekat melakukan operasi kelamin dan menjadi seorang perempuan. Diketahui pada bulan Oktober tahun 2023 yang lalu, Jessica melakukan ibadah umroh ke Tanah Suci. Jessica mengaku mendapat hidayah ketika dirinya menjalankan ibadah umroh tersebut. Apalagi selama berada di Mekah dan Madinah, Jessica mengaku sering dicegat pasukan askar karena penampilannya yang mirip dengan seorang wanita. Bahkan, dia juga pernah mendapat umpatan dari seorang penjual di sana. Hal tersebut seperti yang ia ungkapkan di akun YouTube Kinosgina, yang diunggah beberapa hari yang lalu. Man or woman gitu. Iya. Aku jawab man. Nggak percaya dia langsung gini. Paspor, show your paspor gitu kan katanya. Aku tunjukin pasporku, tetap nggak percaya karena pasporku foto udah jadi begini, iya. Tapi tetap gendernya laki-laki. iya. Oh. Dalam kesempatan yang lain di podcast Denny Sumargo, Jessica juga mengatakan mengalami kejadian yang aneh saat umroh, dan dirinya membayangkan azab yang akan diterima oleh kedua orang tuanya, jika ia tidak segera bertaubat dan kembali ke kodratnya sebagai seorang laki-laki. Sedikit-sedikit menunjuk dari Allah kayak dapat petunjuk hidayah gitu. Apa yang terjadi sih? Coba aku pengen denger dikit. Ya nggak tahu kayak di sana tuh rasanya nggak ada kayak setruman gitu ya, nggak ada kayak gerangnya di sana. Tapi setelah pulang tuh kayak ngerasain harus cepat, harus benar-benar cepat, harus disudahi gitu. Karena kepikiran kayak dapat hikmahnya gitu loh bang. Iya. Di sana dapat hikmahnya setelah pulang malahan. Sampai rumah tuh mikir, ngeliatin kedua orang tua gitu. Kebayangnya di pikiran aku tuh kayak azab apa nanti orang tua aku gitu. Kalau aku masih tetap kayak gini, kita nggak ada yang tahu kan umur orang tua. Kalau aku terus kayak gini tuh kayak mikirnya orang tua aku, kasihan orang tua aku nggak boleh egois, ngikutin hawa nafsu aku sendiri. Jadi secepatnya juga harus dipikirkan untuk kembali berubah. Tapi kayak jiwa batin tuh kayak belum nyatu sama apa yang aku pikirin, belum bisa. Tapi aku berharap banget dari situ. Sebelumnya kan mikirnya udah aku nyaman kayak gini, aku jalanin sesuai apa yang aku mau, aku nyaman sebagai perempuan kayak gini. Ya udah aku jalanin aja tanpa ada tujuan. Setelah pulang umrah tuh alhamdulillah dapat hidayahnya itu. Sahabat beriman, hidayah adalah sebab utama keselamatan dan kebaikan hidup manusia di dunia dan akhirat. Sehingga, barang siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraihnya, maka sungguh dia telah meraih keberuntungan yang besar, dan tidak akan ada seorang pun yang mampu mencelakakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat Rahman, yang dengan keadilan dari sifat tersebut akan memberi kesempatan kepada setiap hambanya untuk menjadi lebih baik. Allah itu punya sifat Rahman, yang dengan sifat keadilan pada sifat Rahman ini, akan memberi kesempatan pada setiap hamba, bagaimanapun keadaannya, agar ia mau kembali menjadi baik. Kita lahir itu fitrahnya mulia, dan Allah tidak ingin kita pulang dalam keadaan yang kotor. Karena itulah turun ketentuan dalam Al-Quran, surah ke-29, ayat ke-69. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang mau berjuang mengambil petunjuk kami, lihat bahasa Qurannya, mengambil petunjuk kami. Jadi setiap kita itu pasti akan mendapat petunjuk Allah. Bahasa paling populernya, setiap manusia pasti mendapat hidayah.
Jadi kata Quran, nggak ada manusia yang tidak dapat hidayah. Semua mendapatkan hidayah. Cuman persoalannya, ada di antara yang diberikan itu tidak mau ngambil. Jadi ketika diberikan, dia tidak mau ngambil. Bukan persoalan tidak dapat. Diberi, tapi nggak mau ngambil. Makanya kata Quran, kalau dia mau berusaha mengambilnya, lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Seburuk-buruknya Firaun, berlaku keadilan Allah dalam kehidupan. Dikirimkan 2 nabi sekaligus, Pak. Antum buka Quran surah ke-20 Thaha, ayat 43 sampai 44. Quran surah ke-20 Thaha, ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah kepada Firaun. Dia sudah mulai menyimpang. Coba Anda bayangkan, satu makhluk namanya Firaun dikirim 2 nabi. Kita sampai dengan kiamat cuman 1 nabi, Pak. Tidak pernah lihat lagi. Sebab saking sayangnya Allah, berlaku keadilannya. Ayo, saya kirimkan 2 nabi. Itu pun hebatnya begini. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Maka Musa dan Harun coba dakwahi Firaun dengan lembut. Mungkin kelembutan itu akan membuat ia sadar, mulai takut ia kepada Allah. Luar biasa. Coba bapak dengan Nabi Musa lebih soleh mana? Nabi Musa. Ibu dengan Harun lebih soleh mana? Nabi Harun. Teman-teman kita dengan Firaun lebih jahat mana? Lebih jahat Firaun. Anda bisa bayangkan nggak? Nabi Musa dan Nabi Harun pun diminta berdakwah kepada Firaun yang luar biasa jahatnya, diminta berkata lembut. Anda tidak sebaik Musa dan tidak semulia Harun. Kenapa berdakwah kepada teman sendiri dengan kasar? Coba teman-teman dipikirkan baik-baik gitu ya. Kalau kita hadirkan akhlak yang lembut dengan adab yang mulia, barangkali akan diterima nasihat-nasihat kebaikan-kebaikan kita. Yang paling menarik, saya mau tunjukkan, selevel Fir'aun saja diberi hidayah, masa kita nggak dapat? Pasti itu. Banyak hidayah yang datang lewat misalnya telinga. Coba ketika dengar azan, bukankah itu hidayah? Mudah bagi Allah untuk menjadikan Anda tidak mendengar azan. Lantas kenapa Anda bisa mendengarnya? Dan tidak sedikit orang-orang yang mohon maaf, begitu mendengar kalimat Allahu Akbar ke masjid, diperkenalkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, tidak sedikit non-muslim yang mendengar lafaz itu bisa masuk Islam. Mata misalnya, coba teman-teman lihat, maaf ya, dari sekian orang yang beraktivitas, kok cuman Anda yang lewat masjid? Dan mata Anda melihat orang sholat. Mudah bagi Allah untuk memperjalankan Anda di jalan yang lain, tapi kenapa Anda lewat situ? Di situ ada hidayah. Begitu Anda pulang dari kantor, tiba-tiba Anda lihat masjid. Masya Allah, lihat orang mulai ke masjid. Anda pahami dan sebagainya. Tiba-tiba Anda mampir. Siapa yang menjalankan Anda tiba-tiba melihat masjid? Dari sekian hamba Allah yang mengetahui, misal ada taklim di hari ini, kenapa cuma Anda yang diringankan? Anda yang bisa melihat informasinya, Anda yang dilembutkan hatinya. Kalau bukan Allah ingin berikan kebaikan pada Anda, mustahil Anda diberikan gambaran-gambaran demikian. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.